Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang disampaikan pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran IPA bersama Maula Arifianti dan Nurmiyati, yaitu model pembelajaran Project Based Learning yang lebih dikenal dengan PJBL. Project Based Learning atau PJBL merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai medianya. PJBL juga metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam konteks nyata. PJBL dirancang juga untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami prosesnya. Peserta didik juga dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Karakteristik PJBL. 1. Peserta didik membuat keputusan dan kerangka kerja. Yang kedua, adanya masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Ketiga, peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil. 4. Peserta didik bertanggung jawab mengakses dan mengelola informasi. 5. Peserta didik melakukan evaluasi secara kontinu. 6. Melakukan pada aktivitas yang dikerjakan. 7. Hasil akhir produk peserta didik dan dievaluasi kualitasnya. 8. Pembelajaran memberikan toleransi pada kesalahan dan perubahannya. Sintak Project Based Learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Selanjutnya, menyusun perencanaan proyek. Selanjutnya, menyusun jadwal, kemudian monitoring, menguji hasil, dan yang terakhir evaluasi pengalaman. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut langkah-langkahnya. Pada penentuan pertanyaan, yaitu sintak pertama, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Kemudian mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia dan relevan untuk peserta didik. Untuk sintak kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan yang dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasi berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu menyelesaikan proyek. Sedangkan sintak yang ketiga, menyusun jadwal. Pengajar dan peserta didik secara kolaborasi menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyeknya. Aktivitas pada tahap ini antara lain membuat timeline untuk menyelesaikan proyek serta membuat deadline proyek. Sintak keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, di mana pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring juga dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Sintak kelima, menguji hasil. Penilaian yang dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi kemajuan peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman peserta didik, membantu pengajar menyusun strategi pembelajaran berikutnya, dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan, dan pada tahap ini juga peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dari pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran. Peran guru pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PJBL, yaitu merencanakan dan mendesain pembelajaran. Yang kedua, membuat strategi pembelajaran. Ketiga,
membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan peserta didik. Yang keempat, mencari keunikan peserta didik. Kelima, menilai peserta didik dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian. Dan yang keenam adalah membuat portofolio pekerjaan peserta didik. Sedangkan peran peserta didik dalam pelaksanaan PJBL menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, melakukan riset sederhana, mempelajari ide dan konsep baru, belajar mengatur waktu dengan baik, melakukan kegiatan belajar sendiri maupun berkelompok, mengaplikasikan hasil belajar lewat tindakan, dan yang terakhir melakukan interaksi sosial, baik wawancara, survei, dan observasi. Pada model project-based learning mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar, mendorong untuk melakukan pekerjaan penting dan perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan permasalahan yang kompleks. Keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber, serta memberikan pengalaman pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian mengimplementasikan dengan dunia nyata, dan yang terakhir kelebihannya yaitu membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Untuk kelemahan project-based learning, yang pertama memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana metode yang digunakan metode ceramah. Instruktur memegang peran penting di kelas. Yang keempat, banyak peralatan yang harus disediakan. Kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan mengumpulkan informasi akan mengalami kesulitan. Keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok, di mana yang aktif hanya beberapa orang saja. Yang ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik yang tidak memiliki topik secara keseluruhan akan ada yang tidak mengerti. Cara mengatasi kelemahan project-based learning yaitu memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Selanjutnya, meminimalis dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya, dan yang terakhir menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Demikian paparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.